Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 413 itu dia. Semua orang yang hadir terkejut, bahkan Jiang Chen pun terkejut. Dia tidak pernah menyangka Wu Ningzu akan menjadi orang yang muncul di pertandingan ketiga ini. Faktanya, di Danqing Sun City, Jiang Chen dapat dianggap sebagai penyelamat Wu Ningzu. Alasan mengapa Jiang Chen menyembunyikan identitasnya dan pergi dengan tergesa-gesa adalah karena dia tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan Wu Ningzu. Dia telah memutuskan untuk tidak terlibat dalam konflik antara Istana Raja Iblis dan Istana Sungai Mendalam. Setelah dia menyelesaikan semua masalah di sini mengenai keluarga Nangong, dia akan kembali ke benua timur. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pengembara di benua selatan. Namun, segala sesuatunya jarang berjalan sesuai rencana. Ia sekali lagi bertemu Wu Ningzu, jenius nomor 1 yang terkenal di benua selatan. Dengan penilaian Wu Ningzu yang sangat baik, jika Jiang Chen berpartisipasi dalam pertandingan ketiga ini, ia pasti akan mengenalinya. Namun, jika Jiang Chen tidak berpartisipasi dalam pertandingan ketiga ini, tidak seorang pun dari keluarga Nangong akan mampu melawan Wu Ningzu. Semoga surga berkehendak. Bagaimana mungkin Wu Ningzu hilang? Semua harapan untuk keluarga Nangong kini telah sirna. Ekspresi buruk terlihat di wajah Nangong Yunfan. Sebagai kepala keluarga Nangong, dia tahu lebih dari siapapun betapa menakutkannya Wu Ningzu. Jenius dari Istana Sungai Mendalam ini telah tumbuh dewasa, dan dia bukanlah seseorang yang bisa diharapkan untuk ditandingi oleh Tuyi. Dengan adanya gadis suci Istana Sungai Mendalam di sini, kita bisa melewatkan pertandingan ketiga. Dengan kekuatanku, aku tidak akan mampu menahan lebih dari 10 serangan darinya. Tuyi menghela napas panjang. Meskipun kultivasinya sangat hebat, dia tahu batasnya. Dia tahu ada perbedaan besar antara kekuatan tempurnya dan Wu Ningzu. Dilihat dari situasi saat ini, keluarga Nangong akan jatuh. Ayah, tetua Tu, itu bukan apa-apa. Biarkan saja Jiang Chen membantu kita. Hanya dia yang memiliki kemampuan untuk mengalahkan Wu Ningzu. Kata Nangong Wentian. Kepercayaannya pada Jiang Chen adalah kepercayaan buta. Hanya mereka yang mengenal Jiang Chen dengan baik yang akan memiliki kepercayaan buta seperti ini terhadap pria yang luar biasa ini. Meskipun insiden heroik di mana seorang pemuda berpakaian putih menghadapi kesengsaraan surgawi di kota matahari terbit dan membunuh 3 penjaga Istana Raja Iblis telah menyebar ke seluruh benua selatan, termasuk keluarga Nangong, Nangong Wentian telah berkultivasi secara tertutup dan tidak menyadari hal ini. Jika dia mengetahuinya, dia akan segera tahu bahwa pemuda berpakaian putih itu adalah Jiang Chen. Jika ada satu orang yang mampu menarik kesengsaraan surgawi saat menerobos ke alam jiwa tempur, orang itu adalah Jiang Chen. Nangong Yunfan dan Tuyi tetap diam. Membiarkan seorang prajurit jiwa tempur awal melawan Wu Ningzu adalah lelucon. Dia adalah jenius nomor 1 Istana Sungai Mendalam, bukan prajurit jiwa tempur akhir biasa. Tidak peduli seberapa jeniusnya Jiang Chen, dia paling-paling setara dengan Wu Ningzu. Namun, ada 2 tahap di antara kultivasi mereka sekarang, dan ini adalah celah yang tidak dapat diabaikan siapapun. Wentian, lawan kita adalah Wu Ningzu. Meskipun keponakan Jiang mungkin memiliki kekuatan yang luar biasa, dia tetap bukan tandingan Wu Ningzu. Nangong Yunfan menggelengkan kepalanya. Yunfan, apakah kamu sudah memutuskan? Jangan buang waktu lagi, aku benar-benar ingin tahu seperti apa pembantu yang telah kamu temukan untuk membantumu melawan gadis suci Istana Sungai Mendalam. Nangong Yunzeng berteriak dari sisi yang berlawanan. Semua orang dari kelompoknya tersenyum cerah. Mereka pada dasarnya telah memenangkan pertandingan ketiga, karena tidak ada prajurit dari keluarga Nangong yang dapat mengalahkan Wu Ningzu. Kepala Nangong, saya tidak punya banyak waktu terbuang di sini. Wu Ningzu berbicara dengan suara yang menyenangkan. Namun, tidak ada seorang pun dari keluarga Nangong yang berminat untuk menghargai suara yang menyenangkan ini. Ayah, kecuali ayah bisa menemukan seseorang yang bisa melawannya, seperti Jiang Chen yang melakukannya. Nangong Wentian mulai panik. Nangong Yunfan dan Tuyi saling pandang sebelum menghela napas. Akhirnya, dia melirik Jiang Chen. Keponakan Jiang Chen, kami akan mengandalkanmu untuk pertandingan terakhir ini. Jika kamu tidak sebanding dengan Wu Ningzu, jangan memaksakan diri, keselamatan adalah prioritas. Kata Nangong Yunfan. Tenang saja, Paman. Jiang Chen tahu apa yang harus dilakukan. Jiang Chen membungkuk ke arah Nangong Yunfan. Chen kecil, aku percaya padamu. Nangong Wentian menepuk bahu Jiang Chen. Untuk pertandingan ketiga ini, dia tidak akan mempercayai siapapun kecuali Jiang Chen. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Dengan goyangan tubuhnya, dia melompat ke panggung pertarungan dan berdiri di hadapan Wu Ningzu. Wentian, bisakah dia melakukannya? Liang Sui tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jangan khawatir, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Wajah Nangong Wentian dipenuhi rasa percaya diri. Sebenarnya, keyakinan Nangong Wentian adalah alasan utama mengapa Nangong Yunfan dan Tuyi mengambil keputusan. Mereka tidak percaya pada Jiang Chen, tetapi mereka tahu Nangong Wentian tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti keluarganya sendiri.
Selain itu, selain Tui, keluarga Nangong tidak dapat menemukan orang lain untuk membantu mereka. Dengan kekuatan Tui, tidak ada perbedaan antara bertarung dalam pertandingan ketiga ini dengan Wu Ningzu atau menyerah. Membiarkan Jiang Chen bertarung dalam pertandingan ini hanyalah pilihan terakhir mereka. Siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Apakah Nangong Yunfan hanya mencari orang yang tidak dikenal untuk bertarung di pertandingan ketiga ini? Salah satu pria dari kelompok Nangong Yunzeng memandang Jiang Chen dan bertanya dengan heran. Orang ini hanyalah seorang pejuang jiwa tempur awal, lelucon macam apa yang coba dilontarkan Nangong Yunfan. Jika dia sudah menyerah, mengapa dia tidak mengaku kalah saja? Dia tidak perlu mencari orang yang tidak dikenal untuk bertarung di pertandingan ketiga ini adalah penghinaan terhadap gadis suci. Nangong Yunzeng hampir tertawa terbahak-bahak. Menurut ramalannya, Nangong Yunfan setidaknya akan mengirim Tuyi untuk pertandingan ketiga ini. Namun, mereka malah mengirim seorang pemuda yang tidak dikenal siapapun. Apa yang mereka pikirkan? Mungkinkah Nangong Yunfan benar-benar percaya bahwa prajurit jiwa tempur awal ini memiliki kemampuan untuk mengalahkan gadis suci istana Sungai Mendalam? Ini terlalu lucu. Bukan hanya mereka, bahkan orang-orang dari keluarga Nangong terkejut dengan ini. Meskipun mereka telah kehilangan harapan saat melihat Wu Ningzu muncul di panggung pertempuran, mereka tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggapnya sebagai lelucon saat melihat pemuda itu muncul di panggung pertempuran. Apakah ini nyata? Siapa orang itu? Apakah dia benar-benar akan mewakili keluarga Nangong untuk pertandingan ketiga ini? Apakah dia bisa melakukannya atau tidak? Lawannya adalah Wu Ningzu. Tuan Muda adalah orang yang membawa orang ini kembali. Kudengar dia adalah teman Tuan Muda, mungkinkah dia pembantu yang diundang Tuan Muda? Pembantu? Apakah ini semacam lelucon? Mungkin Wu Ningzu hanya perlu menggunakan satu jari untuk menghancurkannya, desah, sepertinya ketua sudah menyerah. Namun, meskipun demikian, dia tidak bisa begitu saja menyeret orang yang tidak dikenal ke pertandingan ketiga, ini hanya akan merusak reputasi keluarga Nangong. Jika dia membiarkan tetua Tuyi bertarung dalam pertandingan ini, meskipun dia akhirnya kalah, kita akan tetap memiliki harga diri. Jadi, apa maksud semua ini? Kita tunggu saja. Karena ketua sudah mengatur agar orang ini bertarung, mungkin dia punya kemampuan yang luar biasa. Orang-orang dari keluarga Nangong menjadi gelisah. Jiang Chen adalah orang asing bagi mereka, tak seorang pun dari mereka pernah melihat atau mendengar tentangnya sebelumnya. Mereka hanya tahu bahwa tuan muda mereka telah membawa kembali teman ini. Dengan kultivasi jiwa tempur awal saja, bagaimana dia akan melawan Wu Ningzu? Namun di panggung pertarungan, situasinya benar-benar berbeda. Saat Jiang Chen muncul, Wu Ningzu langsung melemparkan tatapan tajamnya ke wajah Jiang Chen. Dia terus melihat ke atas dan ke bawah dengan sikap mengamati. Nona Wu, sepertinya Anda sudah pulih sepenuhnya. Jiang Chen berkata sambil tersenyum di wajahnya. Perkataan Jiang Chen seketika menyebabkan raut wajah Wu Ningzu berubah, dan dia pun dapat memastikan siapa sebenarnya orang itu. Itu kamu? Wu Ningzu bertanya dengan nada penuh ketidakpercayaan dan keterkejutan. Ia kemudian mulai menatap wajah Jiang Chen. Kembali di Dancing Sun City, ia benar-benar menyesal tidak dapat menyaksikan wajah pemuda ini. Dan sekarang, ia terkejut melihat betapa tampannya pemuda ini. Benar sekali, akulah orangnya. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Saat ini, tidak perlu lagi menyembunyikan identitasnya. Dengan penilaian Wu Ningzu yang sangat baik, dia akan dapat segera mengenali Jiang Chen. Ningzu ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Muda karena telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak pernah menyangka akan bisa bertemu Tuan Muda lagi. Wu Ningzu membungkuk dengan lembut ke arah Jiang Chen, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas apa yang telah dilakukan Jiang Chen. Dia masih bisa mengingat apa yang terjadi di kota matahari terbit. Seluruh kota itu tertutup rapat, dan jika bukan karena pemuda ini yang muncul di saat kritis, kota itu mungkin telah hancur total, dan ayah serta anggota keluarganya akan dibunuh oleh iblis-iblis ganas itu. Bahkan dia sendiri mungkin telah ditangkap oleh istana Raja Iblis. Meskipun dia mungkin masih bisa mempertahankan hidupnya, dia pasti akan sangat dipermalukan. Oleh karena itu, betapapun sombongnya Wu Ningzu, dia tidak akan pernah melupakan kebaikan yang telah ditunjukkan Jiang Chen kepadanya. Semenjak saat itu, citra Jiang Chen terukir dalam di hatinya. Meskipun suara Wu Ningzu tidak terlalu keras, namun sudah lebih dari cukup untuk membuat semua orang mendengar apa yang baru saja dikatakannya. Apa yang terjadi? Mengapa Wu Ningzu berterima kasih padanya? Mengapa dia bersikap begitu sopan kepada orang ini? Wu Ningzu berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya, aku tahu. Beberapa hari yang lalu, kota matahari terbit diserang oleh istana Raja Iblis, dan seorang pemuda berpakaian putih muncul di saat yang paling kritis. Dia menghadapi kesengsaraan surgawi di kota itu dan membunuh 3 penjaga besar istana Raja Iblis. Jadi, pemuda berpakaian putih itu sebenarnya adalah orang ini. Ya Tuhan. Jadi ini dia. Pahlawan besar yang selama ini dicari istana Sungai Mendalam. Jadi, dia selama ini tinggal bersama keluarga Nangong. Kita benar-benar bodoh.
Seorang pria yang bisa membunuh penjaga besar istana Raja Iblis dan menarik kesengsaraan surgawi adalah makhluk yang mengerikan. Semua orang menjadi sangat bersemangat. Mereka semua telah mendengar tentang apa yang terjadi di Dancing Sun City belum lama ini, dan ketika mereka melihat pakaian pemuda ini, dia memang mirip dengan pria yang pernah mereka dengar. Sebuah eksistensi yang menarik Heavenly Tribulation ketika menerobos ke ranah Combat Soul itu adalah monster yang tak tertandingi. Haha, jadi ternyata pria itu adalah keponakan Jiang. Aku benar-benar bodoh karena tidak mempertimbangkannya. Luar biasa, ini benar-benar luar biasa. Dengan bantuan keponakan Jiang, keluarga Nangong akan dapat melewati krisis ini dengan aman. Nangong Yunfan tertawa terbahak-bahak. Aku juga tidak pernah memikirkan hal ini. Monster yang tak tertandingi itu sebenarnya bersembunyi di tanah keluarga Nangong selama ini. Sepertinya kita benar-benar mengabaikannya. Inilah yang kusebut jenius sejati. Karena Jiang Chen adalah penyelamat Wu Ningzu, kita sekarang berada dalam posisi yang menguntungkan. Tui tiba-tiba merasa rileks, dan cara dia memandang Jiang Chen perlahan menjadi serius. Dia tidak sendirian, cara semua petinggi keluarga Nangong memandang Jiang Chen telah berubah drastis. Meskipun mereka belum melihat apa yang terjadi di Dancing Sun City, mereka juga telah menerima berita tentang apa yang terjadi. Seorang pria yang menghadapi kesengsaraan surgawi saat menerobos ke ranah jiwa tempur, ini adalah berita besar yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Ayah, apa yang kalian bicarakan? Bagaimana Little Chen bisa mengenal Wu Ningzu? Nangong Wentian bertanya dengan ekspresi penasaran.